Kita akan membahas mengenai uji chi-square dengan tabel lebih dari 2x2. Ini sebenarnya master tabel dari mahasiswa bimbingan saya. Saya sudah melihat hasil uji statistiknya dan hasilnya itu tidak memenuhi syarat untuk chi-square. Dan at the same time, uji alternatifnya Fisher exact tidak muncul di tabel hasil statistik untuk membaca p-value-nya. Karena Fisher exact memang tidak akan mungkin muncul di tabel lebih dari 2x2. Masalahnya chi-square-nya tidak memenuhi syarat. Nah, itu dia, jadi bingung. Jadi saya membuat video ini untuk membantunya dan untuk membantu juga yang di luar sana yang mungkin mengalami masalah yang sama. Ini sebenarnya hasil ujinya sudah ada, tapi kita akan mulai dari awal biar lebih mantap. Ini variabel X-nya status gizi dan dimensinya variabel Y dengan kategori untuk variabel X ada 3 dan kategori untuk variabel Y-nya ada 4. Nah, sebenarnya pengkodingannya sini sebenarnya normal itu 1 biar A dan C itu sama-sama positif di cross tab nanti untuk 2x2. Nanti saya akan putar ini pengkodingannya sebentar, tapi kita fokus dulu di data awal ini. Nah, ini ada codingannya di bawah. Ini sudah dicoding berdasarkan kategori di atas. Ini hasil aslinya yang status gizi. Ini hasilnya dimensi, dia pakai skor dari kuesioner. Kita akan masukkan coding ini di SPSS. Kita buat dulu variabel di SPSS. Ini SPSS-nya kita di variabel view. Terus kita buat status gizi SG saja. Karena di sini tidak bisa spasi. Terus desimal kita buat 0, label baru kita tulis lengkap sini. Status gizi. Nah, value-nya sesuai dengan codingan tadi. Dia codingnya 1 itu gizi kurang, 2 normal, 3 lebih. Kita masuk lagi SPSS. Value-nya di sini kita tulis codingannya 1, labelnya kita tulis yang kategorinya. Gizi kurang ya. Kurang tadi. Ya, gizi kurang. 2 gizi normal, 3 gizi lebih. Oke. Terus kita ke variabel Y-nya dimensia. Desimal kita buat 0, yang lain-lain ini numerik bla 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 tidak usah di otak-atik lagi. Tulisan kembali dimensia, terus value-nya ini sesuai dengan pengkodingan yang di kategori. Nah, ini value-nya disesuaikan dengan yang di sini. Ya, yang di sini. Ya, yang codingan ini. Sesuai dengan kategori codingannya. Terus kita akan copy ini, kita akan copy paste. Kita copy dulu yang status gizi, kita ke SPSS. Ini kan kita posisi di variable view. Terus kita pindah ke data view. Data view yang status gizi. Oke. Terus kita copy paste lagi yang dimensia. Kita ke statistik. Nah, kita copy paste di data view yang codingan itu. Codingan yang di variable X dan Y. Terus dari sini kita langsung saja analyze, terus deskriptif statistik, terus kita cross tab. Saya ulang lagi biar lebih mantap. Analyze, pilih analyze, terus deskriptif statistik, terus cross tab. Oke, terus pindahkan yang di kolom kiri ini status gizi ke row, dimensia ke kolom
Terus kita pilih yang statistik, kita pilih chi-square, dan kita pilih risk biar OR-nya keluar. Tapi ini OR-nya nggak akan keluar ini karena akan ada sel yang kosong. Coba kita lihat nanti. Terus kita ke sel, kita centang expected, karena ini chi-square dengan desain penelitian cross seksional, kita pilih row, terus continue, dan sudah, tidak ada lagi yang perlu diganti-ganti di sini. Kita oke. Nah, ini dia. Di sini kita akan melihat apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Nah, benarkan ada satu sel yang 0. Kalau ada satu sel 0 itu tidak memenuhi syarat chi-square. Ini seperti yang saya lihat pada hasil mahasiswa bimbingan saya. Ini tidak memenuhi syarat. Terus nilai expected sangat banyak, yang di bawah 5. Dimana kalau persyaratan chi-square tidak boleh ada satu sel yang 0 dan nilai expected di bawah 5 lebih dari sama dengan 25%. Nanti kita lihat, wah di sini ada 8 sel di sini. Untuk menilai expected count-nya ada tulis di bawah sini, di bawah tabel ini. Yang A ini ada 8 sel. Jadi artinya 66,7% expected count di bawah 5. Ini tidak memenuhi syarat untuk uji chi-square. Dan ada satu sel lagi yang 0, ini tidak akan memenuhi syarat untuk uji chi-square. Nah, tapi sebenarnya ini kalau ada, meskipun ada nilai expected di bawah 5 dengan munculnya nilai Fisher exact, kita bisa membaca Fisher exact test. Tapi kasusnya ini tabel lebih dari 2x2, di mana Fisher exact test tidak akan muncul di sini. Begitu juga dengan OR yang kita centang tadi, karena ada sel yang 0 tidak akan muncul OR-nya. Meskipun 2x2, kalau ada satu sel yang 0, OR-nya tidak akan muncul. Nah, dari tabel lebih dari 2x2 ini, kita tidak bisa membaca persen chi-square. Dimana kalau tabel lebih dari 2x2, kita baca yang persen chi-square, karena tidak memenuhi syarat. Ada satu sel 0 dan 66,7% expectednya di bawah 5, dimana batas maksimumnya hanya 25% untuk chi-square. Tapi ini sudah 66% lebih, nilai expected di bawah 5, jadi benar-benar tidak memenuhi syarat. Dan Fisher exact test-nya tidak muncul. Ini memang resiko untuk sampel yang kecil. Biasanya untuk sampel kecil dengan kategori yang lebih dari 2 akan seperti ini. Banyak yang tidak memenuhi syarat. Ini solusinya. Jadi kita kembali ke master table. Ini saya sudah buat. Kita akan membuat penggabungan kategori. Lihat di sini. Ini kategorikan untuk variabel x ada 4, variabel y ada 4, variabel x ada 3. Nah, kita buat menjadi 2x2. Sebenarnya ini bisa demi satu. Misalnya ini kan variabel y-nya ada 3, ada 4. Kita bisa coba dulu jadi 3. Kita gabungkan dulu antar dua variabel jadi satu. Kita coba dulu jadi 3. Kita coba dengan tabel 3x3. Tapi kemungkinan saya rasa tidak akan memenuhi syarat lagi untuk 3x3. Dan akan terus dicoba penggabungan sampai maksimal 2x2. Karena saya rasa ini tidak akan memenuhi syarat lagi untuk 3x3 untuk penggabungan antar dua variabel ini, atau kita buat 2x3 dengan ada variabel yang digabungkan di sini. Jadi lebih baik langsung saja saya buat dengan 2x2, karena
2 kali 2, kalau misalnya masih tidak memenuhi syarat chi-square, kita bisa baca Fisher eksak. Di sini saya gabungkan, kita harus punya dasar untuk menggabungkan suatu kategori dengan kategori lainnya. Jadi saya gabungkan antara dimensi ringan dengan normal, karena ini lebih masuk akal untuk digabungkan. Daripada gabungkan ringan dengan sedangkan, kita melewati normal. Dan sedang dan berat yang lebih masuk akal dalam penggabungan kategori ini. Juga ada pertimbangan lain, di mana ada kategori yang cuma sedikit. Dari kategori ini kita bisa melihat tabelnya akan menjadi 2 kali 2. Oke, kita masuk lagi ke SPSS. Kita copy paste lagi. Ini saya sudah buat pengkolingannya. Jadi yang positif saya taruhkan di 1, ringan ini dan normal saya taruhkan di 1, biar dalam tabel cross tab nanti A dan C nya bisa positif dan positif. Untuk soal itu bisa belajar lagi di Matlab, tapi kita langsung saja. Ini saya copy, terus saya paste di sini, status diisi sesuaikan. Saya copy yang dimensinya, saya pastenya di jelas dimensi ya, variabel y nya. Oke, kita kembali lagi untuk mengujinya. Kita pilih analyze, terus kita pilih deskriptif, kita pilih cross tab. Sekali lagi biar lebih mantap, analyze, deskriptif, kita pilih cross tab. Oke, terus saya reset dulu. Terus status gizi kita pindahkan ke row, dimensi kita ke kolom. Kita pilih yang ini statistik dulu, kita centang chi-square, kita centang RIS untuk melihat OR nya. Observer sudah tercentang, maaf saya tadi ke cell. Observer sudah tercentang, expected kita centang karena desainnya cross seksional. Row kita pilih, kalau misalnya case control kita pilih kolom. Tidak ada lagi yang di otak-atik sini. Terus kita oke. Oke, ini dia hasilnya. Ya, ini sudah tabel 2 kali 2. Kita sudah menggabungkan kategori. Ini sudah jadi tabel 2 kali 2, di mana kita lihat di sini tidak ada satu sel yang 0, tidak ada satu sel yang 0 dengan nilai expected ada yang di bawah 54,4. Berarti ini ya, ini 25%. Ini satu sel 25 atau 25%, expectednya di bawah 5. Ini dia. Nah, kalau sudah begini, sebenarnya ini tidak memenuhi syarat chi-square. Jadi kita baca Fisher eksak. Nah, Fisher eksak testnya keluar karena tabelnya 2 kali 2. Makanya karena tadi tidak muncul Fisher eksak karena tabelnya lebih dari 2 kali 2. Itu tidak memenuhi syarat Fisher eksak. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita bisa baca meskipun tidak memenuhi syarat chi-square karena ada satu sel atau 25%, nilai expected count-nya di bawah 5, jadi kita tidak bisa membaca continuity correction. Kalau tabel 2 kali 2 kita baca continuity correction. Jadi kita baca Fisher eksak. Kita baca uji Fisher eksak. Nah, di sini dia jadinya ini sebenarnya ada 0, tapi karena di depan koma 0-nya tidak ditulis. Tapi kalau kita membaca dalam skripsi ini 0,503. Artinya ini lebih besar, jauh lebih besar dari 0,05, atau derajat kemaknaannya lebih besar dari nilai alfa derajat kemaknaan 5%. Nah, ini dia. Artinya HO diterima, H0 diterima, di mana tidak ada hubungan antara status gizi dengan dimensi lansia. Terus kita lihat ini OR-nya keluar karena tidak ada satu sel yang 0. Ini bisa baca di sini. Oke, saya rasa itu saja. Semoga bisa membantu yang di luar sana dengan kasus yang sama seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen jika ada pertanyaan dan lain-lain. Thank you.